Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Renungan hikmah kali ini kami beri judul Al-Quran yang mensucikan. Alkisah, hiduplah seorang muslim tua bersama seorang cucunya di sebuah desa. Suatu hari di sebuah kebun, saat kakek sedang membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar kebun, sang cucu bertanya, "Kek, kenapa kakek meminta saya untuk sesering mungkin membiasakan membaca Al-Quran? Padahal ketika saya membacanya, saya tidak mengerti isinya. Lalu apa gunanya aku membaca Al-Quran?" Dengan senyum, kakek melihat cucu yang disayanginya. Kakek berkata, "Nanti akan saya jawab pertanyaanmu. Tapi sekarang tolong ambillah keranjang bekas mengangkut tanah itu. Bawalah ke sungai di bawah sana dan bawakan untukku sekeranjang air." Sang cucu membawa keranjang yang masih banyak tanah lempung menempel di dasar keranjang. Kemudian ia menuju ke sungai dan mengambil air dengan keranjang itu. Tapi air itu telah habis sebelum sampai ke hadapan kakek. Sang kakek tertawa dan meminta sang cucu agar mencobanya sekali lagi. "Mungkin engkau harus lebih cepat membawa airnya kemari." Sang cucu berusaha berlari, tetapi tetap saja air itu lebih cepat keluar dari keranjang sebelum sampai ke kakek. Dengan terengah-engah ia pun mengatakan kepada sang kakek bahwa tidak mungkin mengambil air dengan keranjang. Sebagai gantinya ia akan mengambil air dengan ember. Kakek berkata, "Aku tidak perlu satu ember air, yang kuinginkan adalah sekeranjang air. Kau saja yang kurang berusaha lebih keras." Timbal sang kakek sambil menyuruhnya mengambil air sekali lagi. Sang cucu berjalan menuju sungai dan berlari secepat mungkin membawa air dalam keranjang itu di hadapan kakek. Ternyata sang cucu sampai kepada kakeknya dengan keranjang yang kosong. "Lihatlah, Kek, tidak ada gunanya membawa air dengan keranjang," katanya. "Kenapa kakek meminta saya melakukan hal-hal yang sia-sia seperti ini? Seperti kakek menyuruh saya selalu membaca Al-Quran." Sekali lagi sang kakek tersenyum melihat cucunya yang kritis itu. Dengan bijak kakek berkata, "Cucuku, benarkah engkau telah melakukan pekerjaan yang sia-sia? Sekarang lihatlah keranjang itu." Ketika sang cucu memperhatikan keranjang, ia belum mengerti apa yang dimau kakeknya. "Kenapa dengan keranjang ini, Kek?" "Cucuku, apa engkau tadi memperhatikan bagaimana kondisi keranjang itu? Keranjang itu tadi begitu kotor. Masih banyak tanah lempung yang menempel di keranjang itu. Sekarang kamu perhatikan lagi." Sang cucu tertegun memperhatikan keranjang yang masih dipegangi. Ia berkata, Iya, Kek. Keranjang ini sekarang menjadi bersih." Sang kakek tersenyum. "Cucuku, memang engkau tidak bisa membawakan sekeranjang air untuk kakek. Tapi engkau tidak sadar bahwa air yang engkau ambil telah membersihkan dasar keranjang dari kotoran tanah lempung dan menjadikan keranjang itu bersih. Begitupun dengan amaliyah membaca Al-Quran. Mungkin engkau tidak mengerti arti atau makna yang dibaca, namun pada saat yang sama, engkau tidak menyadari bahwa ayat-ayat suci sebagai kalam zat yang maha suci sedang membersihkan hati dan jiwamu dari jelaga-jelaga dosa dan kesalahan, sehingga hati dan jiwamu menjadi bersih. Tidak ada yang sia-sia dalam amaliyah kebaikan yang engkau lakukan, cucuku." Saudaraku yang dicintai Allah,
Jika saat ini kita berlapar-lapar dalam puasa, kaki pegal karena lama berdiri dalam sholat tarawih, suara serak karena membaca Al-Quran, meski kita belum paham apa yang akan kita dapatkan, yakinlah bahwa tidaklah Allah mencipta syariat kecuali dimaksud agar memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi para mukmin dan seluruh alam. Jika kita mengetahui betapa Allah begitu teliti menyiapkan semua yang kita butuhkan, kita minta atau kita tidak minta, dan seandainya kita mengetahui bahwa Allah sangat menghendaki kebaikan bagi kita melalui syariat yang diperintahkan ke kita untuk menjalankannya, maka kita tidak akan membutuhkan apapun kecuali hidup ini hanya kita gunakan untuk lebih dan lebih mencintai Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari kebutaan menerima kelembutan nikmat dan cinta-Mu. Jadikan hidup kami hanya mencintai-Mu, agar kami bisa mencintai Rasul-Mu dan mencintai seluruh makhluk ciptaan-Mu. Sungguh Allah sangat mencintai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.